Semangat pagi semuanya, perkenalkan saya Rizka Wahyu Nurmalaningrum dengan anggota ada Priscilla, Rosyanti, dan Imelda. Kami di sini akan membahas mengenai value proposition, customer segment, dan channels. Customer segment atau segmentasi konsumen. Pelanggan adalah inti dari perusahaan. Perusahaan dapat hidup dan berkembang karena mempunyai pelanggan-pelanggan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Situasi persaingan, keterbatasan sumber daya perusahaan membuat perusahaan harus memilih jenis pelanggan yang harus dilayani. Pelanggan-pelanggan akan dikelompokkan ke dalam berbagai segmen. Ada segmen yang kita bisa layani dan ada yang tidak bisa kita layani. Pelanggan yang kita layani kemudian kita bagi menjadi segmen-segmen sesuai dengan layanan atau produk yang akan kita berikan. Inilah yang disebut dengan segmentasi pelanggan atau customer segment. Segmentasi pelanggan bisa dipengaruhi oleh spesifikasi produk atau jasa yang dibutuhkan. Ada pelanggan yang membeli produk berkaitan dengan fungsi, ada juga pelanggan yang membeli produk karena status sosial atau image yang ditimbulkan. Dalam hal ini tentu kita memberikan layanan yang berbeda untuk dua macam pelanggan ini. Selanjutnya, jalur pemasaran yang dipakai untuk mencapai pelanggan, ada produk yang kita pasarkan langsung dan ada juga yang melewati perantara. Selanjutnya, layanan atau produk di mana pelanggan mau membayar lebih. Ada perusahaan yang mau membayar lebih untuk masalah fungsi operasional, ada yang mau membayar lebih untuk layanan purna jual yang tuntas, ada juga yang mau membayar lebih karena layanan yang bersifat personal dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham pada poin mana pelanggan mau membayar untuk yang lebih. Cara mengatasi relasi, ada layanan di mana kita harus menjaga relasi dengan baik. Ada juga produk yang dijual dan sudah cukup memberikan banyak informasi sehingga tidak perlu relasi lagi. Dengan demikian, kita akan membuat segmentasi pelanggan berdasarkan bagaimana menjaga relasi ini. Value proposition atau proposisis nilai konsumen. Value proposition merupakan gambaran produk atau jasa yang menciptakan nilai bagi segmen pelanggan tertentu. Nilai tersebut yang menjadi alasan pelanggan beralih ke produk lain dan memecahkan masalah pelanggan atau memenuhi kebutuhan. Setiap nilai terdiri dari produk atau jasa yang melayani kebutuhan dari segmen pelanggan tertentu. Value proposition berdasarkan inovasi dapat memastikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, serta evaluasi value proposition dapat dilakukan dengan mendekatkan bisnis model kanvas. Osterwalder dan Pigner menggunakan analisis SWOT pada elemen value proposition untuk melakukan penilaian dan evaluasi yang terfokus pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang keempat, threat atau ancaman. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai kepada konsumen. Di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada saluran 0 tingkat atau saluran pemasaran langsung, zero level channel. Produsen menjual langsung kepada konsumen. Yang kedua ada saluran 1 tingkat, one level channel. Mempunyai satu perantara penjualan di dalam pasar konsumen, perantara ini sekaligus merupakan pengecer atau retail. Sedangkan dalam pasar industri merupakan sebuah penyalur tunggal dan penyalur industri. Saluran 2 tingkat or two level channel mempunyai dua perantara penjualan. Di dalam pasar, konsumen mereka merupakan grosir atau pedagang besar dan sekaligus pengecer. Sedangkan dalam pasar industri mereka merupakan sebuah penyalur tinggal dan penyalur industri. Selanjutnya ada saluran tingkat 3, mempunyai 3 perantara, yaitu grosir, pemborong, dan pengecer. Seorang pemborong biasanya ada di tengah antara grosir dan pengecer.